saya Rima rahimakumullah dengan NIM 2312101084. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Dr. Helna Nelis MPD. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Pengertian evaluasi. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang artinya penilaian atau penaksiran. Dan pengertian menurut para ahli, yaitu menurut Joint Commit 1981, mendefinisikan evaluasi sebagai sebuah penelitian yang sistematik atau teratur yang bertujuan untuk mempelajari manfaat atau kegunaan dari suatu objek. Dalam konteks pendidikan, objek ini bisa berupa program, kebijakan, atau metode pembelajaran. Artinya, evaluasi adalah suatu proses yang terstruktur dengan langkah-langkah yang jelas dan metodologi yang teratur untuk menilai seberapa bermanfaat atau efektif suatu objek dalam mencapai tujuannya. Dan menurut Suharsini Arikunto 2003, ia memberikan definisi sebagai serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program pendidikan. Evaluasi di sini berfokus pada proses untuk menilai sejauh mana suatu program pendidikan telah mencapai tujuan yang diinginkan, seperti peningkatan kualitas pembelajaran atau pencapaian kompetensi peserta didik. Selanjutnya yaitu fungsi evaluasi, di mana fungsi evaluasi itu yang pertama adalah perbaikan, yang kedua penempatan, yang ketiga penyebaran, yang keempat penelitian dan pengembangan. Adapun fungsi evaluasi yang pertama yaitu perbaikan, di mana evaluasi dilakukan untuk memperbaiki isi kurikulum, pelaksanaan, serta sistem evaluasi itu sendiri. Melalui evaluasi ini, kekurangan yang ditemukan dalam kurikulum dapat segera diperbaiki agar lebih efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, evaluasi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam inovasi kurikulum di masa yang akan datang, memastikan bahwa kurikulum tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, yaitu fungsi penempatan, di mana evaluasi kurikulum juga berfungsi untuk menilai hasil pembelajaran peserta didik dan menentukan bagaimana mereka dikelompokkan berdasarkan kemampuan mereka. Fungsi ini penting dalam menyesuaikan metode pembelajaran dan materi ajar agar lebih sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Dengan adanya evaluasi ini, sekolah dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan fungsi yang ketiga yaitu penyebaran. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum dapat diterapkan secara merata di berbagai satuan dan jenjang pendidikan, baik di perkotaan, pedesaan, maupun daerah terpencil. Evaluasi ini memastikan bahwa kurikulum diuji di berbagai kondisi dan lingkungan pendidikan sehingga implementasinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan sistem pembelajaran di lapangan. Dengan demikian, setiap daerah mendapatkan kesempatan yang sama dalam menerapkan kurikulum yang berkualitas. Dan fungsi yang keempat yaitu penelitian dan pengembangan, di mana evaluasi kurikulum berfungsi untuk meneliti dampak kurikulum terhadap dunia pendidikan dan masyarakat. Evaluasi ini melihat apakah kurikulum yang diterapkan sudah memenuhi kebutuhan peserta didik, serta apakah ada perubahan atau revisi yang diperlukan. Jika ditemukan kelemahan atau ketidaksesuaian, maka evaluasi ini menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum lebih lanjut agar tetap relevan dan dapat terus ditingkatkan sesuai dengan tuntunan zaman. Penjelasan selanjutnya yaitu peran evaluasi. Yang pertama, perannya evaluasi sebagai moral judgment. Maksudnya itu adalah evaluasi kurikulum membantu dalam menentukan apakah suatu kurikulum sudah baik atau masih perlu diperbaiki. Evaluasi ini seperti memberikan penilaian moral, yaitu menilai apakah kurikulum
dan apakah ada bagian yang perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Dari hasil evaluasi ini, sekolah dan pemerintah dapat mengambil keputusan untuk membuat kurikulum lebih baik di masa depan. Dan peran yang kedua yaitu evaluasi sebagai penentu keputusan. Maksudnya adalah membantu berbagai pihak dalam pendidikan untuk mengambil keputusan yang tepat. Guru, siswa, orang tua, kepala sekolah, hingga pengembang kurikulum menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Misalnya, seorang guru bisa menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki cara mengajar, dan kepala sekolah bisa menggunakannya untuk meningkatkan kualitas sekolah, dan pemerintah bisa menggunakannya untuk mengembangkan kurikulum yang lebih baik. Dan peran yang ketiga yaitu evaluasi sebagai konsensus nilai. Maksudnya itu, evaluasi digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program pendidikan berdasarkan standar tertentu. Misalnya, sebelum dan sesudah pembelajaran dilakukan tes, pretest atau potes untuk melihat apakah siswa mengalami peningkatan pemahaman. Dengan menggunakan analisis data, sekolah dapat mengetahui apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah efektif atau perlu diperbaiki. Penjelasan selanjutnya yaitu tujuan evaluasi. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui hingga manakah peserta didik mencapai kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan. Maksudnya adalah mengevaluasi sejauh mana siswa telah mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang telah dirancang dalam kurikulum. Ini bisa dilakukan melalui ujian, tugas, atau penilaian lainnya untuk memastikan bahwa siswa memahami materi yang diajarkan. Tujuan yang kedua yaitu menilai efektivitas kurikulum. Artinya adalah mengukur apakah kurikulum yang digunakan benar-benar membantu siswa mencapai hasil belajar yang diharapkan. Jika kurikulum tidak efektif, mungkin perlu dilakukan revisi atau perubahan agar lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Tujuan yang ketiga yaitu menentukan faktor biaya, waktu, dan tingkat keberhasilan kurikulum. Ini berarti mengevaluasi apakah kurikulum yang diterapkan sesuai dengan anggaran, dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan, dan berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Penjelasan selanjutnya yaitu manfaat evaluasi. Manfaat evaluasi yang pertama adalah menilai keuntungan dan kelemahan tujuan yang telah dicapai. Maksudnya adalah mengevaluasi hasil yang telah dicapai dalam suatu program atau pembelajaran dengan melihat aspek positif dan kendala. Ini membantu dalam memahami apakah tujuan yang telah ditetapkan benar-benar bermanfaat atau masih ada yang perlu diperbaiki. Dan manfaat yang kedua yaitu menentukan keputusan terhadap program yang telah dibuat. Maksudnya adalah setelah mengevaluasi keuntungan dan kelemahan, langkah selanjutnya adalah menentukan apakah program yang telah dijalankan tetap digunakan atau perlu diperbaiki atau harus dihentikan karena kurang efektif. Keputusan ini penting agar program yang dijalankan benar-benar memberikan hasil yang maksimal. Manfaat yang ketiga yaitu menyaring data untuk mendukung keputusan. Sebelum mengambil keputusan, perlu ada pengumpulan dan analisis data. Data ini berfungsi sebagai dasar atau bukti dalam menentukan apakah suatu kebijakan atau program layak dipertahankan, diperbaiki, atau dihentikan. Dengan data yang valid, keputusan yang diambil akan lebih objektif dan tepat sasarannya. Manfaat yang keempat yaitu memperbaiki substansi atau isi kurikulum. Evaluasi membantu menilai apakah isi kurikulum masih relevan dengan perbaikan zaman, kebutuhan peserta didik, serta tuntutan dunia kerja. Jika ditemukan materi yang sudah usang atau kurang sesuai, maka bisa dilakukan revisi atau penyesuaian agar lebih efektif dalam membangun kompetensi siswa. Yang kelima yaitu memperbaiki implementasi kurikulum. Ini berfungsi untuk melihat bagaimana kurikulum diterapkan di lapangan, termasuk metode pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, serta kesiapan guru dan fasilitas sekolah. Adapun yang keenam yaitu memperbaiki pengaruh kurikulum. Evaluasi kurikulum memungkinkan
serta untuk menilai dampaknya terhadap hasil belajar siswa dan perkembangan mereka di dunia nyata. Jika kurikulum belum memberikan dampak yang diharapkan, seperti kurangnya keterampilan atau pemahaman tertentu, maka dapat dilakukan perubahan agar lebih selaras dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Penjelasan selanjutnya yaitu jenis-jenis evaluasi. Adapun jenis yang pertama yaitu evaluasi reflektif. Yang dimaksud dengan evaluasi reflektif adalah proses penilaian kembali pengalaman atau tindakan yang telah dilakukan dengan tujuan untuk memahami apa yang telah berjalan dengan baik dan apa yang bisa diperbaiki. Dalam konteks pendidikan, ini bisa berarti mengajak peserta didik atau pengajar untuk merenungkan metode yang digunakan, tantangan yang dihadapi, dan keberhasilan yang dicapai. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan perbaikan di masa depan. Adapun jenis yang kedua yaitu evaluasi rencana. Evaluasi rencana berfokus pada penilaian terhadap rencana yang sudah disusun sebelum melaksanakan suatu kegiatan atau program. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa rencana tersebut realistis, relevan, dan sudah mempertimbangkan semua faktor yang diperlukan. Jika ditemukan kelemahan dalam rencana tersebut, maka perbaikan atau penyesuaian dapat dilakukan sebelum implementasi lebih lanjut. Dan jenis yang ketiga yaitu evaluasi proses. Evaluasi proses dilakukan untuk menilai pelaksanaan kegiatan atau program yang sedang berjalan. Ini bertujuan untuk mengetahui apakah langkah-langkah yang sudah direncanakan terlaksana dengan baik, apakah ada hambatan yang muncul, dan sejauh mana proses berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Evaluasi ini membantu agar perbaikan bisa dilakukan selama kegiatan berlangsung, bukan hanya di akhir. Dan jenis yang keempat yaitu evaluasi hasil. Evaluasi hasil berfokus pada penilaian terhadap hasil akhir yang telah dicapai dari suatu program atau kegiatan. Ini mencakup sejauh mana tujuan yang ditetapkan di awal sudah tercapai. Evaluasi hasil membantu untuk mengetahui efektivitas keseluruhan dari program tersebut dan memberikan gambaran tentang keberhasilan atau kegagalannya. Penjelasan selanjutnya yaitu teknik dan instrumen penilaian evaluasi, di mana teknik dan instrumen penilaian evaluasi itu ada dua. Yang pertama non-tes dan tes. Non-tes adalah metode penilaian yang tidak berbentuk ujian atau tes formal, tetapi tetap dapat memberikan informasi tentang pencapaian atau kemampuan peserta didik. Contohnya adalah wawancara. Wawancara adalah teknik penilaian yang melibatkan percakapan langsung antara pengajar dan peserta didik untuk menggali informasi lebih dalam mengenai pemahaman, pengalaman, atau pandangan mereka. Wawancara ini bisa bersifat terbuka, memungkinkan peserta didik untuk mengungkapkan ide atau pemikirannya secara bebas. Dan contoh yang kedua yaitu angket. Angket adalah teknik penilaian dengan menggunakan daftar pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh peserta didik. Angket ini dapat berupa pilihan ganda, sian, atau pertanyaan terbuka yang berfungsi untuk mengumpulkan informasi atau opini dari peserta didik tentang topik tertentu. Dan contoh yang nomor 3 yaitu observasi. Observasi adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan mengamati perilaku, interaksi, atau kegiatan peserta didik dalam konteks pembelajaran. Pengamatan, misalnya pengajar, mengamati secara langsung bagaimana peserta didik menyelesaikan tugas atau berpartisipasi
dalam kegiatan pembelajaran. Dan teknik dan instrumen penilaian evaluasi pun ada yang dinamakan tes. Tes itu adalah instrumen penilaian yang lebih formal dan biasanya melibatkan tugas atau ujian tertentu untuk mengukur pencapaian atau kemampuan peserta didik. Dan contohnya itu yang pertama adalah tes tulis. Tes tulis adalah tes yang mengharuskan peserta didik untuk menjawab pertanyaan dalam bentuk tulisan seperti soal pilihan ganda, isian singkat, atau esai. Tes ini mengukur kemampuan peserta didik dalam hal pemahaman materi dan keterampilan menulis. Dan contoh nomor 2 yaitu tes lisan. Tes lisan adalah ujian yang dilakukan secara langsung, di mana peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan secara lisan. Biasanya digunakan untuk mengukur pemahaman atau kemampuan berbicara peserta didik dalam menjelaskan konsep atau ide secara verbal. Dan contoh nomor 3 yaitu tes pembuatan. Tes pembuatan melibatkan peserta didik dalam pembuatan sesuatu, misalnya proyek, karya seni, atau produk yang menunjukkan keterampilan praktis mereka. Tes ini bertujuan untuk menilai kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan atau keterampilan dalam bentuk hasil karya nyata.